Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Grace Tapangan, dari program studi akuntansi, kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah 4 bagian materi kita. Bagian pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Dalam sejarahnya, manajemen sumber daya manusia timbul sebagai masalah baru pada tahun 1960-an. Pada pertengahan abad 19, pekerja dianggap sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan tunduk mutlak pada tuannya. Pada akhir abad 19, pekerja mulai dianggap sebagai mesin yang tidak dipandang segi-segi kemanusiaannya seperti pikiran, perasaan, dan tata nilai manusia lainnya. Lalu pada awal abad 20, pekerja dianggap sebagai manusia dan partner yang diperlakukan lebih manusiawi dan diperhatikan perasaan-perasaannya. Nah, sampai di sini apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Maka oleh Filippo tahun 1989, manajemen SDM merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia. Lalu oleh Malayu Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Sedangkan oleh Amin Wijaya Tunggal, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, latihan, dan pengembangan anggota organisasi. Nah, apa saja sih peranan manajemen sumber daya manusia? Peranan pertama adalah peranan administrasi. Peranan ini berhubungan dengan pemrosesan dan penyimpanan data yang meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Peranan kedua adalah peranan operasional. Peranan ini bersifat teknis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan peraturan, peluang bekerja dan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program K3 dan sistem kompetensi. Peranan ketiga adalah peran strategis. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki peran ini. Peran ini strategis menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. Lalu, apa saja ya ruang lingkup manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya pada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Lalu yang terakhir, menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan, baik melalui pelatihan maupun sistem kompensasi. Nah, tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Lalu tujuan khususnya adalah membantu para manajer lini atau manajer-manajer fungsional agar dapat mengelola pekerja secara lebih efektif. Kita masuk dalam bagian 2, yaitu sasaran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah societal objective. Dalam sasaran ini,
organisasi akan berusaha memberikan suatu nilai bagi masyarakat atau meningkatkan kesejahteraannya, yang memberikan untung bagi masyarakat itu sendiri, organisasi, dan perusahaan. Yang kedua adalah organisational objective. Dalam sasaran ini, organisasi akan berusaha menghasilkan kegiatan yang memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi, agar organisasi dapat bertahan dan memberi manfaat. Yang ketiga adalah functional objective. Functional objective berbicara mengenai kesesuaian antara kegiatan, kemampuan Departemen SDM dengan kegiatan bisnis perubahannya. Lalu yang terakhir ada personal objective. Dalam sasaran ini, organisasi akan berencana untuk menghasilkan kegiatan yang membantu pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, seperti motif sosial, pengakuan, pertumbuhan diri, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Siapa saja ya pihak-pihak sasaran manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah pihak organisasi, yaitu unit keuangan, unit pembelian, unit produksi, unit pemasaran, unit sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua adalah pihak investor, yaitu pemegang saham dan penyandang dana atau bisa disebut donatur. Yang ketiga adalah pihak mitra strategis, yaitu pemasok, konsultan, pekerja mandiri, dan lain-lain. Lalu ada pihak pelanggan, yaitu penyalur, agen, pembeli akhir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pihak masyarakat, yaitu penduduk di sekitar lokasi organisasi dan keluarga karyawan. Lalu, yang terakhir adalah pihak karyawan itu sendiri, yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian, dan serikat pekerja. Selanjutnya, kita masuk dalam bagian ketiga, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yaitu seputar perencanaan kebutuhan pegawai dan sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa yang akan mendatang. Yang kedua adalah fungsi perorganisasian. Perlunya dibentuk suatu organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang akan melaksanakan program-program yang sudah disusun. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan. Fungsi ini berbicara mengenai upaya organisasi untuk menumbuhkan kemauan pegawai agar mulai bekerja secara aktif. Fungsi keempat adalah fungsi pengendalian, yaitu observasi dan koreksi terhadap kegiatan perencanaan serta juga pelaksanaan. Kita masuk dalam bagian terakhir, yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan pertama datang dari faktor internal adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua datang dari faktor eksternal. Berikut adalah masalah-masalah dalam manajemen sumber daya manusia. Baiklah, sekian, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.